Nah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati fillah rahmani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari pembelajaran kita sebelumnya. Kita saat ini sampai di pelajaran ke-12 yaitu Ad-Dars Ats-Tsani Asyara dari kitab yang berjudul Hayyanata Alam Al-Arabiyah, ayo belajar bahasa Arab ya, yang ditulis oleh Ummu Ruqayyah Munibah. Di pelajaran kali ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai anwa'ul kalimah, yaitu macam-macam kata, yang dimana kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 ya. Kata di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Seperti contoh ini dijelaskan al-kalimatu atau kata itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ismun, kata benda, kemudian ada fi'lun, kata kerja ya. Fi'lun itu kata kerja, dan harfun atau huruf. Huruf ini bukan huruf hijaiyah ya. Jadi huruf yang dimaksud di sini adalah bukan huruf hijaiyah, melainkan huruf adalah yang selain dari fi'il dan juga isim. Maka selain dari fi'il dan isim itu disebut sebagai huruf. Ya, ini dalam bahasa Arab ya. Jadi ini ya ada faedah juga. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu berbeda. Apabila kita menyebut kalimah di dalam bahasa Indonesia, maka yang kita pahami kalimah adalah suatu kalimat. Misal contoh, Ustadz sedang menulis ya, itu kita sebut sebagai kalimat jika kita pahami di bahasa Indonesia. Namun di dalam bahasa Arab ya, makna al-kalimah atau kalimah adalah kata atau mudahnya adalah kosakata, itu juga bisa. Jadi kalimah dalam bahasa Indonesia dan kalimah dalam bahasa Arab itu berbeda. Jangan sampai keliru, awas ya, hati-hati. Kalau kita nyebut kalimah, sekali lagi ya saya ulangi, kalau kita nyebut kalimah dalam bahasa Indonesia maka akan kita pahami kalimat ya kalimat, seperti contoh Ustadz sedang duduk atau Ustadz sedang menulis. Namun kalau kita menyebut al-kalimah atau kalimah dalam bahasa Arab, maka kita pahami adalah kata. Jadi kata itu masih tunggal, dia belum menjadi kalimat sempurna ya. Jadi masih wujud kata. Nah, kita lanjut dulu. Kita sekarang membahas yaitu isim ya, atau ismun. Di kitab ini disebutkan atau dijelaskan bahwasanya isim adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan manusia, hewan, kemudian tumbuhan, benda mati dan sebagainya. Dan termasuk pula bagian dari isim adalah kata ganti atau domir ya, seperti huwa, kemudian hiya, anta, antuma, antum, antuna, ana, nahnu ya. Itu kemudian dia juga termasuk dari bagian isim adalah ismun isyarah atau kata tunjuk, seperti contoh dzalika, watilka, ulaika. Dan juga ada kata sifat seperti contoh syuja'un ya, orang yang gagah, yang berani. Atau misal kaslanu ya, orang yang malas. Atau misal juga qawiyun, kuat, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba untuk memahami ya apa sih isim itu ya. Kita menggunakan kitab tambahan ya untuk menambah faedah kita. Saya ambilkan dari kitab At-Tuhfatul Wusobiyah, yaitu kitab syarah dari matan Al-Jurumiyah. Jadi matan Al-Jurumiyah ini adalah matan atau kitab yang membahas mengenai ilmu nahwu. Nah, di sini ya, ini sudah saya blok kuning ya. Dijelaskan ajzaul kalami, bahwasanya kata itu dibagi menjadi 3. Wa aqsamuhu salasah. Macamnya ada 3. Ada ismun, wa fi'lun, wa harfun ja'ali makna. Ada isim, kata benda, wa fi'lun, kata kerja, wa harfun ja'ali makna, dan huruf yang dia memiliki makna. Nah, kita langsung ke bagian bawah. Kita langsung ke poin inti.
kita fahami apa itu isim ya. Wal ismu ya. Lughatan yaitu makna secara bahasa. Kita fahami dulu apa sih isim itu secara bahasanya dia apa? Ya. Madalla ala musamma. Dia menunjukkan sesuatu yang dinamai atau yang disebut. Nah, ini makna secara bahasa. Kita sekarang pahami makna secara istilah atau secara ilmu nahwunya. Apa sih isim itu? Nah, di sini disebutkan isim adalah yaitu kalimatun dalat ala makna fi nafsiha walam tuktaron bizamanin, yaitu suatu kata yang menunjukkan makna secara hakikatnya atau dirinya itu sudah memiliki makna. Walam tuktaron bizamanin, dan dia tidak terikat dengan suatu waktu ya, jadi dia tidak terikat atau berkaitan dengan suatu waktu. Misal contoh alkitabu artinya adalah buku itu. Nah, ketika kita mendengar atau membaca kata alkitabu, maka kita langsung paham bahwasannya itu adalah suatu buku. Maka dia sudah memiliki makna dan bisa difahami. Dan alkitabu dia tidak terikat dengan waktu. Misalkan buku yang lalu, buku yang lampau, atau buku yang saat ini dan yang akan datang, tidak. Jadi isim adalah kalimat atau kata yang menunjukkan suatu makna secara hakikatnya. Jadi dirinya sendiri ini sudah memiliki makna. Walam tuktaron bizamani, dan dia tidak terikat dengan waktu. Sekarang kita memahami apa itu ya berikutnya. Ya, jadi kita sudah paham apa itu isim. Sekarang kita memahami apa itu fi'il. Ya. Kalau kita melihat ke kitab yang kita pelajari saat ini, fi'il adalah kata yang menunjukkan terjadinya perbuatan pada waktu tertentu. Jadi fi'il adalah kata kerja ya, mudahnya fi'il adalah kata kerja yang dia menunjukkan terjadinya perbuatan. Nah, perbuatan di sini adalah kata kerja ya, pada waktu tertentu. Nah, jadi dia berkaitan dengan waktu. Berbeda halnya dengan tadi isim. Isim tidak berkaitan dengan waktu, adapun fi'il dia berkaitan dengan waktu. Nah, sekarang kita mencoba mencari tahu apa sih fi'il itu dari kitab At-Tuhfatul Al-Wusabiyah. Nah, di sini dijelaskan ya di kitab ini fi'lun ya. Langsung aja ke makna istilahnya ya. Fi'il itu secara istilah ilmu nahwu disebutkan adalah yaitu kalimatun dalat ala makna fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminatil salisati. Ya, yaitu suatu kata yang menunjukkan makna secara hakikatnya atau dirinya sendiri itu sudah memiliki makna. Waqtaronat bi ahadil azminati salisati, dan dia terikat dengan salah satu waktu dari 3 waktu yang ada. Nah, kita pelan-pelan ya supaya tidak bingung. Jadi sekali lagi fi'il adalah suatu kata yang dia menunjukkan makna secara hakikatnya. Misal contoh ya, satu contoh misal khoroja. Khoroja artinya adalah pergi keluar atau telah keluar. Nah, ketika kita membaca kata khoroja atau mendengar kata khoroja, maka kita sudah bisa paham bahwasanya khoroja ini bermakna sedang keluar atau telah keluar. Waqtaronat bi ahadil azminati salisati, dan dia terikat dengan satu dari antara 3 waktu yang ada. Jadi ya, ini kita pelan-pelan. Fi'il itu kata kerja dia terikat dengan 3 waktu. Apa saja itu? Nah, di bagian bawah. Ya, yang pertama, waktu yang pertama yaitu ada al-madi. Ya. Al-madi itu artinya masa lalu ya, atau kalau kita belajar bahasa Inggris mungkin ya dulu ya, seperti simple past tense ya. Jadi kata kerja lalu, lampau yang sudah dikerjakan di masa lalu.
itu namanya al-madi, fi'lun madi. Ya. Kemudian ada waktu yang kedua adalah al-mudhari'. Ya, al-mudhari' ini ya. Al-mudhari' adalah kata kerja yang sedang berlangsung. Ya. Atau kata kerja yang akan datang. Ya, seperti di sini dijelaskan fi zamanit takallam au ba'dah. Ya, itu yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Itu fi'lun mudhari'. Nah, kalau bahasa Inggrisnya saya lupa apa istilahnya ya. Sekarang kita kemudian waktu kita dapati juga waktu yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il amr ya. Fi'il amr itu adalah kata kerja perintah ya. Jadi kata kerja perintah untuk meminta sesuatu atau menginginkan sesuatu agar mendapatkan atau agar terjadinya suatu hal. Ya, jadi ini yang dimaksud tiga waktu yang ada, yaitu pertama ada al-madi, masa waktu yang telah berlalu atau masa lampau, kemudian al-mudhari', masa waktu yang sedang berlangsung atau yang akan datang, kemudian wal amru, dan yaitu kata kerja perintah. Dan perintah di sini bisa yang akan datang ya. Jadi kalau perintah yang masa lalu masih bisa ya, misalkan ya, misal contoh yakni qolal mu'alif li ya di hadin uktub. Nah, misalkan seorang penulis menyuruh kepada seseorang uktub, tulislah. Ya, jadi al-amru adalah kata kerja perintah yang memerintahkan sesuatu atau meminta sesuatu. Nah, kita sudah paham ya di sini bahwasanya fi'il adalah kata kerja yang dimana dia secara hakikatnya dia sudah memiliki makna dan dia terikat dengan satu waktu dari tiga waktu yang ada, yaitu pertama ada waktu lampau al-madi, kemudian waktu yang akan datang atau yang sedang terjadi adalah al-mudhari', dan waktu ketiga atau bentuk ketiga adalah al-amr, yaitu kata kerja perintah untuk memerintah suatu hal. Kemudian kita lanjut ya. Nah, di sini yang ketiga adalah huruf ya, atau huruf. Ya, huruf yang sudah kita pelajari di kitab ini ada dua, yaitu huruf jar seperti ala dan fi. Nah, huruf kalau mudahnya ya, huruf itu adalah selain dari isim dan fi'il. Nah, yang dimana huruf ini bukan huruf hijaiyah seperti alif, ba, ta, sa dan yang lainnya. Namun huruf di sini adalah dia yang selain dari isim dan fi'il. Ya, seperti contoh huruf jar seperti yaitu ala dan fi sebagaimana yang sudah kita pelajari. Nah, kita coba sekarang melihat ke kitab At-Tuhfatul Musabbihah. Nah, kita coba baca di sini ya. Nah, di sini kita dapati wal huruf yaitu secara istilah ilmu nahwu wa istilahan yakni kalimatun dalat ala makna fi ghairiha, yaitu suatu kata yang dia akan menunjukkan suatu makna fi ghairiha ketika dia bersambung dengan selainnya. Misal contoh ya. Misal contoh al-ustadzu fil fasli. Ya. Ustadz sedang berada di dalam kelas ya. Sebagaimana kita fahami di antara macam dari huruf adalah huruf jar fi. Nah, fi artinya di dalam. Nah, jika kita perhatikan tadi di kitab Syarah Matan Al-Jurumiyah ini bahwasanya huruf adalah kalimat atau kata dalat ala makna fi ghairiha yang akan menunjukkan suatu makna ketika dia bersambung dengan lainnya. Nah,
Jadi seperti contoh ya, seperti contoh fi dan ala, dia tidak akan memiliki makna. Fi berarti atau diterjemahkan dengan kata di dalam. Apa maknanya? Ya coba misal ada seseorang yang mengatakan dengan orang lain fi atau Allah, maka orang yang diajak bicara dia tidak akan paham apa yang dimaksud, apa yang dia mau fi Allah ya. Apa maksudnya fi di dalam, Allah di atas. Lah, makanya di sini dijelaskan bahwasanya huruf dia akan memiliki makna ketika dia bersambung dengan kata selainnya. Seperti contoh tadi ya, al-ustadu fil fasli, ustadz berada di dalam kelas ya, atau misalnya al-kitabu alal maktabi, buku itu berada di atas meja. Nah, kita lanjutkan, yaitu kita sekarang masuk di isim. Nah, ini mulai diperinci ya. Isim berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu isim mudzakkar wa muannats. Ada isim mudzakkar dan muannats. Mudzakkar ya, mudzakkar itu artinya adalah laki-laki. Ya, jadi di dalam bahasa Arab ini, masya Allah ya, uniknya bahasa Arab itu dia memiliki jenis ya, jenis kelamin. Ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, dibagi. Untuk yang isim mudzakkar itu adalah misal contoh di sini ada manusia laki-laki, hewan jantan, dan selain manusia yang dia tidak diakhir dengan tak marbuto. Nah ini ya, ini salah satu kunci atau ciri-ciri mudahnya untuk membedakan antara isim yang mudzakkar dan isim mu'annas. Sedangkan yang mu'annas kita perhatikan, mu'annas itu ditujukan untuk manusia berjenis kelamin perempuan, kemudian untuk hewan dia betina, kemudian untuk selain hewan dan manusia adalah kata benda yang dia berakhiran dengan tak marbuto. Maka kalau kita dapati ada isim ya yang dia berakhiran dengan tak marbuto, maka kita katakan dia adalah mu'annas. Contohnya misalkan as-sayyaratu, mobil. As-sayyaratu dia dikelompokkan, dijeniskan sebagai benda yang berjenis kelamin perempuan. Ya, karena kenapa? Karena dia berakhiran tak marbuto. Dan jangan ditanya loh, kenapa Ustadz kok dikelompokkan mudzakkar dan mu'annas? Lah kita gak ngerti ya. Jadi karena kita belajar bahasa Arab, maka kita mengikuti sebagaimana adanya. Ya, jadi ya sudah, kita ikuti saja orang-orang Arab bagaimana menyebutnya dan bagaimana mereka mengatakannya. Ya, contoh di sini ya, kita langsung agak percepat ya. Di sini kita dapati ya, di halaman berikutnya nama mudzakkar dan nama muannats. Mudzakkar seperti Muhammad, Hamid, Mahmud, Wasaid ya. Yang dimana mereka semua secara zahirnya, secara tulisannya dia tidak menampakkan atau tidak ada padanya, yaitu tak marbuto. Berbeda halnya dengan nama muannats seperti Khadijatu, Fatimatu, Aisyatu, Sa'idatu, ya dimana mereka semua berakhiran dengan tak marbuto di belakangnya. Ini langkah mudahnya untuk membedakan mana yang mudzakkar dan mana yang muannats ya. Langkah mudahnya demikian. Kemudian selain nama orang misalkan ya, yang mudzakkar ada waladun, ada thalibun, mudarisun, shodiqun ya. Ya, kemudian yang muannasnya ada bintun, lalu ada thalibatun, mudarisatun, dan ada shodiqatun, yang dimana secara zahirnya ya kita akan bisa dapati nampak jelas sekali untuk muannas dia berakhiran dengan apa? Huruf tak marbuto. Ustaz, bagaimana dengan bintun? Bintun dia bukan tak marbuto, namun dia secara makna ya, walaupun zahirnya dia tidak berakhiran tak marbuto, tapi secara makna dia dimaknai sebagai muannas. Bintun itu anak perempuan. Adapun waladun adalah anak laki-laki. Nah, ya mungkin untuk di pertemuan kita kali ini di pelajaran ke-12 kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan maka bisa ditanyakan secara langsung.
Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa difahami. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.